Wa an Abil Abbas radhiyallahu taala anhu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Abil Abbas Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kalau baca hadis bayangkan di situ, tidak hanya membaca lafadznya. Ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Enak ya, ada Nabi Muhammad bisa datang. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala, dan bertanya. Pertanyaannya pun hebat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, kasih tahu aku ya Rasulullah, ala amalin, satu amalan. Idza amiltuhu, jika aku melakukan amal tersebut, ahabbani Allahu, Allah akan cinta kepadaku. Hebat. Tutup poin langsung. Bagaimana aku melakukan satu amal lalu Allah cinta kepadaku? Biasanya ya Allah, Kiai ada amalan biar rezekinya banyak nih. Biar cepat bayar utang nih. Biar cepat jadi dapat jodoh nih. Kalau dia mau langsung tutup poin yang paling dahsyat. Biar dicintai sama istri, cintai sama suami. Langsung, bagaimana? Ya Rasulullah, ajari aku satu amalan. Kalau aku melakukan amalan tersebut, aku dicintai oleh Allah. Wa ahabbaniyan nasu, dan orang pun juga cinta pada aku. Lain martabatnya kedua. Perlu dicintai manusia. Tapi dicintai Allah nomor satu. Bagaimana agar aku melakukan, ya Rasulullah ajari aku satu amalan yang dengan amalan tersebut maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia cinta kepadaku. Faqala, maka Nabi Muhammad mengajari. Faqala, Nabi Muhammad menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Jauhkan dirimu daripada cinta kepada dunia. Jadi Allah tidak senang dengan hamba yang cinta kepada dunia. Ingat masalah hubbud dunya, zuhud dunya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bukan masalah memiliki dan bukan memiliki. Akan tapi masalah zuhud itu adalah ikatan hati. Renggangkan ikatan hatimu kepada dunia. Jangan kau ikat hatimu dengan dunia. Maka di saat kau bisa merenggangkan hatimu dengan dunia, tidak mencintai dunia, maka ketahuilah, yuhibbakallahu, Allah saat itu akan mencintaimu. Jadi ukuran Allah cinta kepada kita itu bisa kita ukur, kita lihat. Sebab ridho Allah ada di sini, dunia ada di sini. Maka semakin kita itu miring, cenderung kepada dunia, semakin jauh dari Allah. Dan semakin kita jauh daripada cinta dunia, semakin dekat dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kadar itu kita akan mendapatkannya. Wazhad fima indan nas. Nah ini, kalau kamu pengen dicintai manusia, sederhana. Izhad, merasa tidak butuh, tidak terikat, tidak tamak, tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nasu, maka orang akan cinta kepadamu. Kalau kita tamak kepada apa yang di tangannya manusia, siapapun kita akan rendah. Sebab orang pada senang dengan duitnya masing-masing. Maka kalau duduk dengan seseorang, jangan mengharap dunianya. Jangan mengharap pemberian darinya. Dan ini memang bukan akhlak yang mulia kalau duduk sama orang semata-mata hanya ingin mendapatkan pemberian dari orang tersebut. Tapi hendaknya kita itu bercita-cita untuk bisa memberi. Maka untuk bisa dicintai oleh manusia, hendaknya kita itu jangan dekat-dekat dengan dunia. Jangan kita merindukan dunianya. Maka kita akan punya wibawa di hadapan manusia itu sendiri. Kita tidak akan dijadikan musuh oleh manusia itu sendiri. Karena apa? Mereka cinta kepada dunia. Seperti dikatakan Imam Syafi'i tentang dunia. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Yang namanya dunia itu tidak lain seperti bangkai. Alaiha kilabun hammuhunna jatidabuha. Jadi yang namanya dunia itu adalah seperti bangkai busuk yang di situ banyak anjing-anjing yang ingin berebut untuk mengambilnya. Fa in tajtanibha, jika engkau bisa menjauh dari bangkai tersebut, kunta silman li ahliha, maka engkau tidak akan berurusan dengan ahli dunia. Wa in tajtadibha, jika engkau mengambil dunia tersebut, naza'atka kilabuha, maka ketahuilah akan memusuhimu anjing-anjing yang ada di bangkai tersebut. Jadi digambarkan pemburu dunia adalah seperti anjing dan dunia adalah seperti bangkai.
Kalau engkau ikut berebut, maka ini macam-macam. Termasuk orang berebut dunia dengan makom kiai, makom ustadz. Orang tidak senang akan rasa itu. Orang, belum lagi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak senang. Tapi inilah resep dari Nabi SAW. Dan maka dihimbau pendidikan yang sesungguhnya yang perlu kita berikan kepada anak-anak yang mau berdakwah dan sebagainya itu. Bekal. Bekal kaya hati. Bukan bekal duit. Seperti akan dilanjutkan nanti. Ayat-ayat apa? Riwayat-riwayat berikutnya. Bagaimana Nabi SAW menjalani hidup adalah tidak dengan kemewahan hidup. Juru dakwah. Ini saya arahkan kepada anak-anak khusus. Berbekallah, menjadilah orang kaya di saat kau berdakwah, wahai anakku. Jadilah orang kaya yang dimaksud Nabi SAW. Kalau kau kaya, enak. Di dalam berdakwah, tidak repot kau. Dan tidak merepoti orang. Tapi makna kaya ini bukan di saat mobilmu mewah. Akan tetapi kaya hatimu. Di saat kau kemana-mana tidak mengharap, tidak pernah keluh kesah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini juru dakwah. Bukan hanya memikirkan bagaimana mobilnya ganti, bagaimana jamnya ganti, bagaimana cincinnya ganti, bagaimana HP-nya ganti. Tidak pantas jadi ustadz kau masuk pondok pesantren lagi nak belajar ilmu akhlak, ilmu adab. Sehingga dakwah kemanapun perginya dia tidak akan merasa khawatir. Karena dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan mati kelaparan. Gak ada. Ini adalah bekal yang harus kau miliki wahai anakku. Na'udzubillah. Makanya perlu ada perkumpulan terus di kalangan anak-anak yang sudah mulai besar. Mulai berdakwah ke sana kemari. Khawatir. Di saat berdakwah. Hammuhunna. Hamnya mereka adalah bagaimana ada berduit. Diberi oleh orang duit. Ada amplop. Ada hadiah. Ada ini. Sehingga ceramah ke sana kini yang dipikirkan adalah sesuatu yang disukai oleh anjing. Kata Imam Syafi'i tadi. Na'udzubillah. Wahai anak-anakku, bekal yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hatimu. Kau pergi kemanapun, enggak pusing pakai jam yang sehari mati, sehari hidup. Kau tidak penting kau pakai kopiah yang katanya lecek. Kau enggak penting, enggak ada masalah kau pakai motor, ternyata beberapa mile harus kau dorong. Tapi kayanya hatinya. Ini nasihat untuk anak-anak santri yang ada di kiri kanan ini. Kita takut jika mereka jadi juru dakwah, mengikuti gaya hidup. Kamu harus menjadi kiai kelas menengah ke atas. Kalau menjadi kayak Nabi Muhammad di kelas apa itu? Nabi Muhammad yang ternyata makan sehari sesaat ada, sesaat tidak ada. Berarti dia Nabi Muhammad adalah kiainya orang melarat. Nabi Muhammad adalah nabinya orang kaya dan orang melarat. Lihat. Ini harus ditanamkan di jiwa para berjuang, para juru dakwah. Adapun masalah rezeki sudah dijatah oleh Allah. Allah akan berikan kepada kalian kecukupan, insya Allah. Jangan khawatir, Allah tidak akan biarkan hambanya yang berjuang. Akan tapi ketahuilah bagaimana kita bisa menjadikan kefakiran tidak menjadi masalah. Selama ini ada orang mempermasalahkan kefakiran. Kefakiran akan menjadi masalah. Kefakiran akan menjadi masalah yang sesungguhnya adalah bagi orang yang tidak ada iman. Ternyata orang tidak iman itu bukan memasalahkan kefakirannya karena masalah iman yang tidak ada. Sehingga di saat kaya pun kekayaan menjadi masalah baginya. Dulu nggak pernah ngaji, dulu sering beribadah di saat fakir, setelah kaya menjadi. Jadi kaya dan fakir itu problem sebetulnya kalau orang tidak punya iman. Tapi kalau orang punya iman tidak memandang apakah kaya, apakah melarat. Sehingga di saat kaya dia menjadi dermawan. Di saat menjadi ahli ibadah dengan kekayaannya, enak. Tetapi lihat, biarpun dia itu adalah fakir, kalau memang harus sengsara. Kaya, sengsara. Jadi gak ada ukuran standar kemuliaan di hadapan Allah adalah karena kaya dan melarat, bukan itu. Akan tapi bagaimana hubunganmu dengan dunia? Mungkin kau adalah menjadi seorang ustadz, wahai anakku. Diberi oleh Allah kemudahan. Masuk satu kampung, di situ mungkin ada, tak tahunya ada rezeki, kau nanam apa, berkembang. Itu Allah berikan kepadamu. Akan tapi lihat, bisa saja menjadi berubah karena engkau menjadi ustadz kaya. Saya harus membuat diri saya ustadz beda. Harus kemana-mana pakai. Sehingga dijemput mobil agak reaksi dini. Aduh, bukan kelas saya. Awas, hati-hati. Ternyata kekayaan yang Allah berikan kepadamu akan menjadikan engkau rendah, wahai anakku. Atau sebaliknya kefakiran. Fakir minder. Kalau sudah sama orang kaya tunduknya patuh, tawadhu. Sama pejabat kayak budak. Man tawadhu li ghaniyin dinahu taba'anhu thulutsa dinih. Yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Karena dia tunduk karena mengharap sesuatu. Dan orang kaya pun tidak senang dengan engkau, wahai anakku. Tidak senang dengan itu semuanya.
duduklah dengan orang kaya karena engkau menginginkan orang kaya itu selamat. Berlakulah baik dengannya. Doakan dia. Beri nasihat yang indah agar mereka bisa berbuat baik dengan kekayaannya. Bukan untukmu, akan tapi yang penting mereka berbuat baik selesai. Sebab banyak di antara yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali, duduk dengan orang kaya sendiri ternyata menjadi rebutan. Karena apa? Kalau duduk sama orang kaya nanti mesti ada bantuan untuk saya. Apakah berikan mobil, motor, ini. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan onta, kambing, ya gitu ya, kurma, buah. Nah, duduk dengan orang kaya bagi seorang alim pun juga fitnah kalau hatinya tidak benar. Jangan sering masuk rumahnya orang kaya, wahai anakku. Doakan dari jauh, kecuali mendesak, ada keadaan darurat. Beliau dalam keadaan sakit. Atau silaturahmi khusus. Jangan datang ke tempatnya orang kaya hanya karena mengharap kekayaannya. Kau rendah dan kau hina. Dan pada hakikatnya orang kaya juga tidak senang dengan caramu itu. Tapi orang kaya jika kau datang kepadanya, kau ambil hatinya. Dengan perilakumu yang lembut, itu yang menjadikan dia bahagia. Dan hubunganmu dengan orang kaya, hubungan dunia akhirat, engkau ahli surga. Dan orang kaya itu juga ahli surga. Inginnya seperti itu. Ini pendidikan coba. Kita baca hadis selanjutnya. Jadi kalau engkau datang kepada orang kaya karena mengharap kekayaannya, di matanya pun kau rendah. Ceramahnya pun tidak akan ada nilainya. Pengajianmu paling dia pengen gak sih? Sehingga mungkin digoyanin, tambah doanya sedikit, tambah nangis, nanti tambah 3 kilo berasnya insya Allah. Jungkel sedikit, nanti amplopnya ditambah, begitu. Rendah nanti, akan tapi lihat. Kalau engkau ketemu dengan orang kaya, ahli surga, luar biasa. Orang kaya, ahli surga. Kalau engkau bertemu dengan orang kaya ahli surga, subhanallah, sejuk hatinya. Dan ahli surga itu bukan hanya ulama, ulama ahli neraka juga ada. Jadi orang yang bersih hati. Baik, dunia tidak akan mengaruhinya, lihat. Sama kita melihat orang fakir ahli surga, subhanallah. Dengan kefakirannya tidak ada keluh kesah, yang ada hanya syukur saja. Ibadah terus giat, tidak merubah keadaan di rumahnya. Biarpun kerja sehari untuk makan sehari, hidupnya indah. Tapi sebaliknya ada orang yang duitnya banyak, setiap jam harus berantem. Setiap jam harus menggunjing. Setiap saat harus ada kemaksiatan. Na'udzubillah. Baik. Hadis selanjutnya. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala dzakara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bercerita, ma asaban nasu minad dunya, bercerita tentang apa yang menimpa manusia daripada dunia. Sayyidina Umar bercerita tentang musibah yang menimpa umat, yaitu kecintaan kepada dunia. Pada zaman Khalifah Umar ini. Zaman Khalifah Umar baru beberapa waktu ditinggal oleh Rasulullah. Bagaimana zaman sekarang? Sayyidina Umar bin Khattab melihat, dan ini enggak pandang. Dan zaman sekarang pun tidak pandang. Kata Imam Ghazali, tidak pandang. Kalau sudah namanya hubbud dunya, jangan dianggap itu hanya orang pekerja saja. Bukan seorang direktur yang punya perusahaan, tidak. Yang berada di majelis ilmu pun, yang memegang tampuk meja ilmu, majelis ilmu, pesantren, kiai, ahli ilmu, itu bisa kemasukan hubbud dunya, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Bahkan yang lebih gede di situ. Lebih gede di situ, lihat. Sayyidina Umar bercerita bahwasanya orang-orang sudah mulai berubah karena bersama zaman kekhilafahan Sayyidina Umar ibn Khattab terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Waktu kekhalifahan Sayyidina Umar bisa memasuki negeri-negeri. Wilayah Islam semakin luas. Dan kekayaan Islam semakin luar biasa. Lalu melihat keadaan umat seperti itu, Sayyidina Umar bercerita, laqad ra'aitu Rasulullah. Sungguh aku melihat Rasulullah, karena Sayyidina Umar menyaksikan langsung. Bercerita kepada kaumnya. Laqad ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah yadhallul yauma, di hari siang seperti ini, setiap di satu hari, di siang hari, senantiasa yaltawi itu perutnya, melipat perutnya. Melipat perutnya, yaltawi itu kayak melipat perutnya yang melilit karena kelaparan. Mayajidu minad dakali, tidak menemukan. Dakal itu adalah makanan atau kurma.
Ad-dakal itu kurma. Jadi kurma itu ada kurma utuh. Enak. Ada mulai mengering. Sudah mulai beda. Ada setelah mengering itu karena terlalu kering terpisah-pisah. Rencekannya itu. Lah itu dakal itu adalah rencekan sisa-sisa kurma itu. Jadi bagaimana Nabi kalau ngomong kepada siapapun bakal diberi. Gunung Uhud bisa jadi emas. Minta kekayaan bakal dikasih. Bagaimana Nabi SAW kata Sayyidina Umar, Nabi SAW itu pernah melilit atau perutnya itu sambil dipegangi karena merasa lapar, karena tidak menemukan makanan yang paling remeh sekali, rencekan roti lah kalau bahasa kita, nasi sisa kalau bahasa kita. Mayablau bihi batnahu, yang bisa digunakan untuk memenuhi perutnya. Itu keadaan Nabi SAW. Bagaimana keadaan kita wahai para juru dakwah? Bingung urusan makanan. Sibuk urusan mengatur menu makanan. Ini problem juru dakwah. Makanya kekuatan batin ini penting. Kayak jiwa ini penting. Sehingga kemanapun kalau engkau menjadi juru dakwah, wahai anakku, aman. Dan dengar kalimat ini. Ini khusus kepada anak-anak. Sekarang sudah mulai terjun ke dakwah dan sebagainya. Kita takut kalau mereka hanya gaya-gayaan. Yang dipikir adalah hanya urusan dunia. Lebih baik kerja di pasar sana, enggak usah mondok. Sudah tutup pengajianmu. Masuk pondok. Balik belajar lagi, atau langsung ke pasar sana dagang, sudah mikir dagang, jual beli lebih selamat daripada kau jual agama untuk menggedekan perutmu, untuk membesarkan rumahmu. Itu kita khawatirkan, dan nasihat ini harus wahai para guru, ingatkan anak-anak kita untuk itu semuanya. Bahkan kemarin kata ingatkan bahwasanya ada seorang anak kiai sekalipun yang menuntut ilmu, suruh menghafal Al-Quran, mengaji ilmu fikih dan seterusnya. Menjadi seorang alim, siapa saja di dalam hati yang niat busuk yang ditanamkan bapaknya. Wahai anakku, kau harus belajar. Cepat menghafal Al-Quran. Kau harus menjadi alim. Kau yang akan menggantikan abah nanti nak. Siapa yang menggantikan kalau bukan engkau? Bukan menggantikan makam kemuliaan. Tapi bahkan menggantikan makam dunia. Karena pondoknya gede. Iblis juga itu. Hati-hati ya. Hei yang di dunia ilmu. Kemarin kita ingatkan masalah ini. Nabi SAW sering tidak menemukan makanan dimakan di rumahnya. Siapa beliau? Beliau adalah Habibullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai seorang ustaz merasa kekurangan sedikit seolah-olah sudah jauh dari Allah. Ketahuilah dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah merasakan lapar. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat, setiap makan setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah kenyang. Setelah wafatnya Rasulullah, tidak pernah kenyang. Karena apa? Pernah terjadi kisah indah antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika mereka bertiga, bahkan riwayat juga dengan Imam Ali bin Abi Thalib, mereka sama-sama menemukan diri mereka lapar. Kemudian pergi keluar bersama Rasulullah SAW. Rupanya Nabi Muhammad 3 hari 3 malam tidak makan. Kemudian setelah itu baru makan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Setelah itu Sayyidina Umar berkata, demi Allah mulai detik itu aku tidak pernah mau makan kenyang. Kenapa? Aku ingat saat indah lapar bersama Rasulullah. Aku khawatir jika aku kenyang, setelah itu aku tidak bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita dari istri beliau Siti Aisyah. Kalau sudah disebut cerita Siti Aisyah, jangan hanya memandang Rasulullah. Pandang dirimu seperti Aisyah. Siti Aisyah bercerita. Qalat. Siti Aisyah bercerita. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dukabidin. Rasulullah wafat itu, Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu apapun di rumah yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Sampai kata dukabidin itu sampai makhluk hidup apapun. Anggapnya kalau punya kucing, dimakan kucing sudah nggak ada. Apalagi dimakan orang. Rasulullah wafat, siapa Rasulullah? Kebayang hari ini yang masih punya tumpukan beras. Sudah begitu merasa kurang. Punya rumah megah. Merasa kurang. Nabi SAW wafat, kata Siti Aisyah, lah ini istri solehah. Suaminya ingin menjauh dari haram, istrinya cerewet, pusing juga akhirnya. Istrinya Masya Allah ngerusak. Sesaat pengen ganti ini, ganti itu. Jago kredit. Ustadz yang mikir kapan saya dikasih amplop. Istrinya jago
Kredit nasib. Makanya kalau punya istri yang benar. Ya, anak-anak. Jangan main-main urusan seperti itu. Biarpun untuk Rasulullah tuh takut seperti ngadu. Misalnya kalau tidak ada makanan paling tidak alasan. Ya Rasulullah hari ini saya tidak masak untukmu. Ya Rasulullah untukmu. Paling tidak kan ngomong gitu. Cuman kalau ngomong untukmu berarti kan untukku juga kan. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ada sarapan atau tidak? Tidak oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah nggak ada apa-apa. Allah nggak ada apa-apa. Idzan asumu kalau begitu aku berpuasa wahai Aisyah. Ila syatru sya'irin kecuali yang ada di rumah hanya syatru sya'irin sedikit daripada gandum. Sedikit daripada gandum firrafin li yang aku letakkan di rak. Ada tempat yang ditinggikan, ada pelepah korma atau kayu ditinggikan untuk naruh beras, untuk naruh gandum agar tidak busuk kena tanah. Ada gandum kotor, gandum jelek aku letakkan di situ, itu saja yang aku ambil setiap hari. Adanya itu. Gak berpikir tentang sate sama bakso sama donjan sama apa lagi? Bingung saya, kalau saya di Cirebon itu rupanya menu itu kalau setiap hari Ramadan itu menunya ganti, di Cirebon tetap ada. Hari ini menu ini, besok beda. Itu ketemu hari raya belum balik-balik yang pertama. Luar biasa. Baik. Fa'akaltu minhu, aku ngambil dari itu. Tidak macam-macam. Aku ngambil dari itu dan tidak mengurangi kehormatan. Tidak mengurangi kemuliaan Nabi SAW. Hatta tola alaiya. Terus itu tok makanannya. Ini bab mujizatnya Nabi SAW. Ada sedikit gandum dimakan tidak habis-habis. Fakiltuhu akhirnya suatu ketika aku timbang. Fafani akhirnya habis. Ini biar keramat. Mungkin suami ibu keramat bu. Kalau beras jangan dilihat bungkusnya. Ambil aja diam-diam. Wah, kalau tidak habis-habis berarti wah hebat suami ibu karamah ini. Wali ini. Kita tidak menjauh dari sisi ini adalah sisi mukjizatnya Nabi SAW. Akan tapi bagaimana Siti Aisyah biasa dengan kesederhanaan. Dan Nabi Muhammad tidak mendidik kesombongan untuk putra-putri beliau juga. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah bint al-Haris. Diriwayatkan dari Amr bin Harith, saudara dari Juwairiyah bint al-Haris, ummul mukminin. Juwairiyah adalah istri Nabi SAW radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan pada keduanya. Qala ma taraka Rasulullah tidak meninggalkan. Ma taraka Rasulullah tidak meninggalkan inda mautihi waktu meninggal dinaron. Nabi tidak meninggalkan tabungan. Nabi tidak meninggalkan simpanan dinar, uang dinar. Wala dirham dan perak, emas dan perak. Nabi tidak meninggal punya simpanan. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Nabi takut kalau wafat dalam keadaan punya sesuatu yang ditinggal. Sehingga di saat ada sesuatu, beliau akan menghibahkannya, memberikannya lebih cepat daripada hembusan angin. Sampai dikembangkan. Lebih cepat daripada hembusan angin. Kalau angin berhembus, lihat. Suaranya di sana, tiba-tiba sudah nyampe di sini. Begitu cepatnya. Kita mau niru Nabi tidaklah. Akan tapi cobalah. Kita paling tidak niru daripada akhlak Nabi bergegas untuk berbuat baik di saat Allah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan, rezeki dan seterusnya. Wala abdan dan tidak punya budak. Wala amatan dan juga tidak ada budak laki perempuan yang dimiliki Nabi. Wala syai'an dan tidak mempunyai sesuatu illa baghlatahu kecuali keledainya. Keledai khimar, keledai yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Al-Baida yang putih. Alatika nayarkabuha yang selalu dinaiki oleh Nabi SAW. Kecuali keledai itu. Wasilahahu dan senjatanya. Wa ardan dan ada punya bumi yaitu ard fadak. Ada tanah fadak yang selalu saat ini juga diributkan oleh kaum-kaum Syiah. Seolah-olah Sayyidina Abu Bakar merampok, merampas dan seterusnya. Ini adalah fitnah juga. Sebab Nabi sudah menyampaikan bahwasanya lalu sisi lain menuduh seolah-olah Siti Fatimah menjadi orang yang mencari dunia. Ini adalah juga fitnah. Sayyidat Fatimah Zahra ini mohon diringkas. Pernah mempermasalahkan masalah fadak. Sayyidat Fatimah Zahra dalam riwayat mempermasalahkan masalah fadak adalah karena dengan pengetahuan Sayyidat Fatimah bahwasanya setiap bapak meninggal dunia meninggalkan sesuatu untuk anaknya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan bahasanya tanah fadak adalah untuk kaum muslimin. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah mendengar Nabi Muhammad bahwa
Rasulullah pernah bersabda, Nabi tidak meninggalkan apapun, kalau meninggalkan dunia adalah untuk kaum muslimin. Jadi semuanya ijtihad. Dengan fahaman mereka, Sayyidina Abu Bakar mempertahankan tanah Fadak adalah umbut untuk umat Islam. Sayyidah Fatimah mempertahankan hak beliau, bukan Sayyidah Fatimah mencari dunia, tidak. Kalau hak harus dijelaskan, karena Sayyidah Fatimah tidak ingin Sayyidina Abu Bakar melakukan kezaliman. Maka Sayyidina Fatimah Zahra tegas waktu itu, Fadak adalah milikku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun juga tidak ingin putra-putri Rasulullah melakukan kezaliman, dikatakan bahasanya Fadak adalah milik umat Islam. Sebetulnya ini bisa didamaikan dalam diskusi sekalipun. Cuman fitnah. Sayyidina Abu Bakar merampok. Sayyidina Abu Bakar merampok dan seterusnya. Tidak diambil juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuilah hubungan baik antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidah Fatimah adalah hubungan yang sangat baik. Bahkan Sayyidina Abu Bakar selalu berwasiat, urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Perhatikan Nabi Muhammad dengan memperhatikan ahli baitnya, dengan perhatikan keluarganya. Itu adalah pendidikan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ardan ja'alha libni sabil sadaqatan, dan meninggalkan tanah di tanah Fadak dan lainnya ada beberapa tanah, dan itu akan dijadikan oleh Rasulullah sedekah untuk kaum muslimin. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ini hadis pungkasan untuk pada hari ini. Masih banyak ini subhanallah. Al-Imam Al-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis agar kita hati-hati dengan dunia ini, sangat banyak sekali, beberapa minggu enggak habis-habis ya. Kita hadis barangkali ini panjang ya. Anil Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, dari Khabbab qala, beliau berkata, hajarna ma'a Rasulillah. Aku hijrah bersama Rasulullah. Dai ustaz harus pernah hijrah. Di satu tempat yang asing yang tidak pernah mengenal kita. Dan kita tidak kenal sana. Biasa, Nabi hijrah ke Madinah. Jangan ragu kalau tiba-tiba ada alumni Al-Bahjah dikirim ke Irian Jaya, Jepang. Nggak usah mikir kalau saya kirim dakwah. Hijrah. Naltamisu wajhallah, karena kami mengharap Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Sehingga kami mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berhijrah bersama Rasulullah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faminna man mata, ada di antara kami itu yang meninggal dunia walam yakul min ajrihi syai'an, sebelum mendapatkan imbalan dari Allah. Jadi kalau orang berjuang di jalan Allah itu ada imbalan dunia, ada imbalan di akhirat. Lihat. Ada imbalan di dunia, ada imbalan di akhirat. Kalau orang berjihad perang, nanti ada namanya ghanimah. Imbalan di dunia, dan kalau imbalan juga di akhirat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, wahai anakku, kalau seandainya kamu ceramah, kalau ada orang ngasih, asalkan kau tidak tatollo, tidak kau mengharap, bukan mikir terus berapa amplop yang dikasih, itu adalah termasuk pahala yang diberikan oleh Allah di dunia. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah hatimu sudah diintip, bawa langsung ke kamar mandi gak kuat, lihat berapa isi amplopnya. Awas, ini hati busuk. Kalau bisa tutup mata, pakai kotak aja, tidak ketahuan siapa yang ngasih berapa. 1.000, 2.000, 100, 1 juta, 2 juta. Harus kalian latih untuk tidak itu. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, di dalam bab jangan sampai kalian itu lihat, di saat mengambil uangnya yang diberikan orang bisyahwah. Begitu juga di saat kau pengen menolak, karena kalau tidak mau jangan sampai menolak itu semua bisyuhrah, pengen dianggap sebagai orang paling ikhlas. Astagfirullahaladzim, Allah, tidak mau saya. Biasa saja. Jadi ada pahala yang Allah berikan di dunia bagi ahli ikhlas. Semua pejuang-pejuang ini insya Allah akan diberi oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi dunia akan diberi oleh Allah sebagai janji. Allah akan berikan kebaikan di dunia, apakah untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ada di antara kami, kata Sayyidina Khabbab, ada di antara kami itu tidak sempat merasakan karunia Allah di dunia, keburu meninggal. Bukan saja begitu, berdakwah, meninggal dalam keadaan mulia, mendapatkan pahala di akhirat. Di dunia pun nggak kaya dia. Ada ustadz nggak kaya-kaya kan? Sebetulnya itu bukan kehinaan bagi dia. Ada contohnya, kata Khabbab. Ada orang yang bersama kami, berjuang bersama Rasulullah, tidak pernah merasakan keenaan di dunia. Dia tetap dalam kefakiran. Minhum Mus'ab ibn Umair. Di antara Sayyidina Mus'ab ibn Umair dalam keadaan fakir dia. Lihat. Ahli surga beliau. Mus'ab ibn Umair dalam keadaan fakir. Sampai kutila yauma Uhud. Meninggal waktu Uhud. Antara Uhud dengan hijrah Nabi lumayan waktu yang panjang. Akan tapi ketahuilah bahwasanya
Umar meninggal dunia dalam keadaan fakir. Wa taraka namratan. Jadi meninggalkan selembar kain. Ada kain yang ditinggalkan. Waktu meninggal itu ada kain. Fakunna. Dan kami yang menyaksikan mayatnya Umair, menyaksikan jenazahnya Umair, idza qattaina biha ra'sahu, kalau kain itu kita gunakan untuk menutup kepalanya, batat rijlahu, kakinya kelihatan. Jadi bagaimana seorang berjuang bersama Nabi, ternyata begitu fakirnya, sampai kainnya pun tidak cukup untuk menutup dirinya. Waktu meninggal dunia, kalau kain itu digunakan menutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau gunakan untuk menutup kaki, kepalanya kelihatan. Fa'amarana Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan an nughtiya ra'sahu, kepalanya didahulukan. Kepalanya didahulukan. Jadi yang ditutup adalah kepalanya. Nah ini ditutup kepalanya. Wa naj'ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Kemudian kakinya kami kasih dari tetumbuhan. Ada idkhir, jenis rumputan, tetumbuhan, ditutup kakinya biar tidak kelihatan. Untuk menutup kain, untuk dijadikan kain kafan saja sampai tidak punya. Begitu fakirnya zaman itu. Tapi apa kata Sayyidina Khabab? Wa minna, ada di antara kami. Lah ini beda-beda. Jadi dunia itu bukan ukuran. Wa minna, ada di antara kami, man aina'at lahu samratu. Ada orang yang Masya Allah punya kebun berbuah. Ada Mus'ab bin Umair yang fakir, ada orang kaya raya. Ini wajar itu. Semuanya ahli surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang fakir pun artinya apa? Gambaran hidup di dunia itu selamanya ya kayak begitu. Ahli surga tidak hanya orang kaya saja atau orang melarat saja, tidak. Ada ahli surga dari orang fakir, ada ahli surga dari orang kaya. Ini Mus'ab bin Umair punya baju gak cukup untuk menutup dirinya, dijadikan kain kafan. Sementara kata Sayyidina Khabab, ada lagi di antara kami minna man aina'at samratuhu. Berbuah, tumbuh buahnya enggak selesai-selesai. Bahwa man aina'at lahu samratuhu. Jadi ada orang di antara kami yang ada di antara kami orang yang pepohonannya itu apa? Tanamannya itu subur, kekayaannya. Sebab kalau kekayaan zaman dulu digambarkan dua. Kebun yang bagus sama ternak yang banyak. Kalau sekarang kan simpanan ya. Itu seperti itu. Gak kebayang kalau ada toko gede bertingkat-tingkat tuh gak kebayang di zaman dulu. Jadi kalau orang kaya punya kebun, punya kebun luas. Bahwa yahdubuha, dan dia selalu memenuhi, memanen, mengambilnya, tidak pernah habis-habis. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Artinya apa? Ada gambaran pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hamba Allah yang fakir, tapi dia ahli surga. Yang kaya ahli surga. Nah, ini loh yang harus kita hadirkan. Jadi tidak boleh orang berkeluh kesah. Maka di saat Allah menjadikan engkau kaya, jadikanlah orang kaya seperti pada zaman Nabi. Kaya ahli surga. Yaitu yang hatinya tidak pernah dengan dunia. Biarpun dia kaya, hatinya tidak dengan dunia. Sehingga mudah baginya untuk berbuat baik. Mudah baginya untuk membantu yang lainnya. Kemudian jika ternyata Allah menjadikan ada di antara kita itu orang yang diberi kekurangan. Ketahuilah itu hanya di dunia. Akan dipetik nanti di akhirat semuanya insya Allah. Ahli surga semuanya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. An-namiratu kisa'un mulawwan min suf. Kata namirah itu adalah satu kain yang berwarna yang dari wol. Aina'at ainadojat, masak, matang, wa aktrokat. Waktu menuai. Ada orang yang buah-buahnya selalu tumbuh, selalu berbuah dan mau dipanen. Yahdubuha wa fathul ya'i wa dhammin dalu kasri al-luqatani ay yaqtifuha, mengambilnya, memanennya. Wa ijtaniha, memetiknya. Wa hadhihi isti'aratu lima fatahallahu ta'ala alaihim minad dunya. Maksudnya ini satu gambaran, satu permisalan begitu dimudahkan urusan rezekinya. Jadi begitu juga di dunia saat ini. Wa taqamakanu fiya. Jadi zaman ini pun kita menemukan ada orang yang dimudahkan urusan rezekinya. Jangan kau mengiri kepadanya. Jangan kau dengki kepadanya, itu adalah jatah. Ada orang subhanallah jadi duit aja. Punya apa? Misalnya punya kebun. Kayunya jadi duit, daunnya dijual jadi duit. Istri gergajinya jadi duit. Semua jadi duit. Nah, ini bang jatahnya jadi duit. Satu lagi jualan sana sini tetap saja nggak ada laku. Tapi semuanya ahli surga. Semuanya ahli surga. Baik, ini gambaran bahwasanya kehidupan itu seperti itu. Biar di zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar sampai nanti di hari kiamat ada kaya, ada melarat, semuanya bisa masuk surga. Jadi kekayaan jangan jadi ukuran kemuliaan.
Kekayaan jangan menjadi ukuran kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, kemuliaan yang sesungguhnya di saat hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar semakin dekat kepada Allah, kurangi keterikatan hatimu kepada dunia, siapapun engkau. Masih ingat bahwasanya kalau kita sudah bicara tentang zuhud, bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki dunia. Akan tapi bagaimana dunia tidak melekat di hatimu. Pegang dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Sehingga kalau menjadi orang kaya raya pun ketahuilah, ada orang kaya pengennya hanya beribadah, sedekah dan sedekah. Orang kaya pengennya sedekah, orang kaya pengen sedekah, Masya Allah. Ini saja insya Allah. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.